Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada Ustaz kita semua. Semoga Allah berikan yang lebih baik kepada Anda. Saya mau bertanya, lebih tepatnya minta sarannya. Ya, baiklah. Saya mau menjawab, lebih tepatnya memberi saran. Saya baru beberapa bulan kerja di sebuah perusahaan. Baik, di satu perusahaan. Kita bekerja 8 jam, bukan kita, Anda. Anda bekerja 8 jam per hari plus 1 jam istirahat. Tapi dalam sehari, jika di total jam kerjanya cuma 4-6 jam per hari. Karena memang kerjaannya tidak banyak. Sisanya ada yang tidur, main HP, dan lain-lain. Beberapa bulan ini saya merasa risau karena ini seperti korupsi waktu. Masya Allah. Mohon sarannya Ustadz, apakah saya harus meninggalkan pekerjaan? Karena saya takut ini akan menambah berat hisaban saya kelak di akhirat karena pekerjaan ini dan karena saya menafkahi ibu saya dari pekerjaan ini. Mohon sarannya. Sepanjang pekerjaan itu halal, bukan pekerjaannya yang ditinggalkan, tapi kebiasaan Anda yang dirubah. Karena belum tentu mendapatkan pekerjaan yang seperti itu juga. Ya, kerja yang diwajibkan 8 jam, beban kerjanya baru 6 jam, 4-6 jam, sisanya pakai apa? Pakai untuk merumuskan, menyempurnakan pekerjaan itu lagi. Bikin ide-ide cemerlang yang bisa diusulkan pada perusahaan. Buat ide-ide kreatif yang inovatif. Itu bahkan bisa mengangkat level Anda. Ketika Anda punya usulan, usulkan ke atas. Mungkin yang pertama belum diterima. Kedua munculkan lagi. Ketiga. Sehingga nanti supervisor melihat nih, idenya banyak nih. Nih giat nih. Itu bisa mengangkat Anda level lebih tinggi. Naiklah jadi pengawas. Kalau sudah pengawas, ya cuma ngawasin. Lebih sedikit lagi. Bisa jadi pakai apa? Ya pakai untuk ibadah di situ, baca Quran. Setelah itu minta berdoa, ya Allah berkahi pekerjaan saya. Berikan rahmat kepada perusahaan saya. Ya Allah bimbing kami supaya bekerja jalan yang halal. Gunakan untuk ibadah sisanya. Imma Anda membuat ide-ide kreatif atau Anda coba deteksi apa nih pekerjaan untuk besok. Siapkan lagi. Itu yang dimaksud ayat fa idza faraghta fansab. Jika telah selesai yang sekarang, siapkan buat yang nanti. Saya membiasakan rumus Quran ini sejak belajar. Saya mau belajar ke Timur Tengah, bahkan saat lulus pesantren, ya sebelum ke Timur Tengah saya mampir dulu ke satu kampus di Fakultas Dirasat Islamiyah di UIN, Syarif Hidayatullah. Itu sebelum saya masuk, saya pengen dulu bahkan ke Madinah, ke Jamiah Islamiyah. Ya, sejak kelas di 2 SMA, setara itu, 2 aliyah, di pesantren Darul Arqam, itu saya sudah ikut daurah. Daurah pelajaran yang akan diajarkan di Madinah. Saya kumpulkan semua pelajaran-pelajaran itu. Mana buku-bukunya? Bahkan saya tanya siapa yang ngajar di sana. Saya kenalan dengan guru-gurunya. Ada Syekh Faiz, Syekh Sultan, ya Syekh Afifi dan sebagainya. Saya kenalan, saya pelajari sebelum berangkat. Ya, saya pelajari ketika akan mampir ke Ciputat karena waktu sudah dikasih rekomendasi, itu sudah siap semua ikhtiar manusianya, insya Allah sudahlah selesai semua. Bahkan diberikan tanda tangan oleh orang yang kalau kata orang di Timur Tengah itu dilihat tanda tangannya nggak akan dilihat berkasnya, terimanya. Semua udah ngasih. Tapi perhatikan, ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa mencegah kehendaknya. Terjadilah bom Bali itu. Maka dihapus kuota beasiswa pada saat itu. Ya, harap-harap kemudian bisa ke Madinah, nyangkut di Madinah Ciputat. Masuk ke situ. Tapi pun manhaj gak keluar. Gak berubah manhaj saya. Sebelum berangkat ke sana, saya kumpulkan buku-bukunya. Apa yang dipelajari di kampus itu? Saya senang saya milih kampus itu karena belum bisa keluar karena tertutup semua kuota di luar itu. Saya pilih itu karena di situ yang ngajar ulama di MUI, ngajarnya pakai bahasa Arab juga. Ada yang dari Mesir, dari India, dari mana-mana itu ngajar pakai bahasa Arab. Dan kalau MUI ngajar yang dibahas fatwa-fatwa yang sedang dibahas, ya fikihnya macam-macamnya. Saya kumpulin dulu buku-bukunya sampai semua mata kuliah di awal-awal saya kumpulin. Ya saya pelajari dulu. Jadi begitu masuk udah jelas sudah tahu. Oh ini yang mau dipelajari. Kalau sudah tahu apa yang dipelajari sampai poin-poin ujian pun soal-soal saya kerjakan sebelum masuk. Saya udah paham, oh ini gurunya ini, kebiasaannya ini. Ini senang begini, ini senang begini. Ini senang jawaban begini. Jika kalau ada guru yang senang jawaban pendek, gak usah panjang-panjang. Panjang-panjang malah 0 nilainya. Senang pendek ya pendek, panjang ya panjang. Ya itu, kalau sudah seperti itu selesai. Apa yang saya kerjakan? Saya bisa isi waktu saya, pergi ke perpustakaan, bikin catatan, baca lagi, kembangkan lagi, nulis lagi. Kadang saya nulis sendiri, bikin soal sendiri, kerjain sendiri. Demikian, akhirnya itu yang kita isi dan selesai, manfaatnya terasa. Ya, begitu kemudian datang di pertengahan, datang undangan ke Libya, saya berangkat kemudian ke sana secara singkat, sama persis saya pelajari juga. Dan hemat waktu saya banyak, akhirnya saya bisa ke perpustakaan, saya petakan di perpustakaan, bisa menulis, bisa macam-macam, kumpulkan. Dan ternyata Allah sangat indah memberikan takdirnya.
Ya, harap-harap ke satu tempat, Allah tempatkan ke tempat lain dulu untuk belajar ke tempat-tempat lain yang lebih luas. Dari Libya kalau libur bisa ke Mesir, talaki ke saya Azhar langsung belajar ke beliau, ke Tunis juga berangkat, sempat juga ke Saudi juga, masuk ke Ummul Qura juga, lihat juga sekitarannya. Jadi hampir semua tempat dengan skala madzhab itu saya belajar. Akhirnya harap-harap dapat satu diberikan lebih daripada itu. Balik lagi. Maka fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi bukan ditinggalkan pekerjaannya, tapi dirubah kebiasaannya.